Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Beginilah mari kita simak bersama. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal sang muadzin meninggalkan Madinah. Rindu akan Rasulullah, penduduk Madinah meminta Bilal kembali dan mengumandangkan azan. Seperti apa kisah sahabat Nabi ini? Mata pria berkulit hitam, legam dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara lirih dia berkata, "Aku tak bisa Umar, aku tak akan mampu melakukannya lagi." Pria itu, Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasul, menatap lawan bicaranya yang tak lain ialah khalifah kedua pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq, yakni Umar bin Khattab. Sang khalifah sengaja menemui Bilal yang saat itu sudah meninggalkan Madinah dan menetap dirinya di Syam atau sekarang Suriah. Kedatangan Umar adalah menyampaikan keinginan penduduk Madinah agar Bilal mau mengumandangkan azan lagi untuk mengobati kerinduan penduduk Madinah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bilal berkata lirih, "Aku tak akan sanggup Umar." Air mata kian deras mengalir di pipinya. Sesekali Bilal memejamkan matanya. Dia tarik nafasnya dalam-dalam. Umar terus memujuk Bilal, "Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengundangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu wahai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Umar. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai jauh menempuh jarak yang begitu amat jauh dari Madinah menuju ke Suriah. Namun berat bagi Bilal, dia tak akan sanggup menanggung rindu yang teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa haru, rasa rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teramat berat. Bagi Bilal, hari di mana wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya. Ia meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Sayyidina Abu Bakar pun mengabulkan permintaan tersebut. Setelah itu Bilal pergi ikut pasukan pembebas Islam atau Fathul Islam ke Syam. Kemudian dia tinggal di Homs, Syria yang kini menjadi Suriah. Bilal merasa jika masih tinggal di kota Madinah, dia tidak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang Umar, dalam sebuah tidurnya Bilal bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu Rasulullah SAW menyapa Bilal, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini ya Bilal?" Kemudian Bilal pun terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah. Sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar, Bilal pergi untuk menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Raudhah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah. Saat itu kemudian datang dua pemuda yang beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah yang matanya sembab karena menangis. Mereka berdua adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bilal yang semakin termakan usia mencoba untuk memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan Husain pun berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Bersamaan dengan itu Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan tersebut. Sayyidina Umar juga memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan sekali lagi. Bilal yang sebenarnya ingin mengenang masa-masa silam yang sangat indah itu ditanya oleh sang khalifah, "Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama ya Bilal?" Bilal pun sadar bahwa inilah waktunya menumpahkan rasa kerinduan itu. Dia merenung sejenak, sementara Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya. "Baiklah, aku akan melakukannya lagi," jawab Bilal yang disambut haru oleh Umar, Hasan dan Husain. Tatkala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat yang dahulu dia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah SAW masih hidup.
Ia mengambil nafas dalam-dalam, kemudian suara merduknya yang sangat khas itu terdengar kembali dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lafal Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun itu hilang dan begitu dirindukan itu kini kembali. Suara yang mengingatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Suara lantang sang muadzin Rasul menggema ke seluruh penjuru kota Madinah. Seketika orang-orang yang mendengar lantunan adzan itu terdiam, mereka terhenyak, serasa kembali ke masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah Rasulullah kembali? Saat Bilal mengumandangkan adzan, asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil berteriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafal asyhadu anna Muhammadan, suaranya yang menggema menjadi terdengar parau, dadanya tergetar dan hatinya bergemuruh penuh kerinduan. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Air matanya mengalir begitu saja sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal yang teringat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup lagi melanjutkan azan pada lantunan lafal tersebut. Di atas menara Masjid Nabawi, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan para sahabat Nabi yang paling mulia. Sang Khalifah Umar bin Khattab menangis paling keras di antara sahabat-sahabat yang lain. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, begitulah para sahabat begitu merindukan, begitu mencintai dan begitu menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai adzannya sahabat Bilal saja membuat penduduk Madinah merasa bahwa seolah-olah Rasulullah telah kembali, hidup kembali. Namun mereka hanya mendengarkan suara azannya Bilal bin Rabah yang itu saja pun tidak selesai. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kita pada hari ini? Sejauh mana kita mencintai, sejauh mana kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, semoga kisah ini bisa mengingatkan dan menyadarkan kita betapa pentingnya kita untuk merindukan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.